Kisah Petrus. Wah, indahnya alam ciptaan Tuhan ini. Halo anak-anak, Lauseway sedang ada di tepi danau, sedang mengagumi indahnya ciptaan Tuhan. Melihat alam ciptaan Tuhan ini, Lause jadi ingin memuji Tuhan. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan bersama-sama yuk. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Wow! Yummy. Wah, enak sekali ya makan ikan di tepi danau. Bersyukur hari ini Lause bisa dapat ikan. Yes! Coba bayangkan kalau seharian nggak dapat ikan sama sekali. Pasti kesel dan capek. Hah? Bukankah itu Petrus, murid Tuhan Yesus? Sedang apa dia di sini? Kok dia sedang menangkap ikan? Setahu Lause kan dia bukan nelayan lagi. Kalau begitu, ayo kita cari tahu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, untuk kesempatan kami dapat menikmati hidup. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu melindungi kami dan juga menjaga kami, memberikan kami segala yang kami butuhkan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita sama-sama cari tahu yuk. Anak-anak, menurut catatan Alkitab di Lukas pasal 5, Petrus awalnya memang seorang nelayan atau penangkap ikan.
Tetapi suatu kali Petrus dan teman-temannya menangkap ikan semalaman. Tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Saat itulah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan keajaiban pun terjadi. Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sampai jalannya hampir sobek. Sejak saat itulah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk mengikuti dia dan menjadi muridnya. Petrus selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ia ikut melayani bersama Tuhan Yesus dan selalu mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Sampai pada suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Nah, murid-murid lain tidak bisa menjawab dengan benar. Tetapi Petrus menjawab. Mesias dari Allah. Wow, jawaban Petrus benar. Allah memberikan jawaban itu kepada Petrus. Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan malam bersama. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, aku telah berdoa untuk engkau supaya engkau tetap setia." Petrus langsung menjawab, Tuhan, sekalipun aku harus masuk penjara dan mati, aku akan tetap setia kepada Tuhan. "Wow, jawaban yang berani ya anak-anak." Petrus berjanji akan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada malam itu, Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Petrus mengikutinya dari jauh. Lalu Petrus ikut duduk bersama orang-orang lain dekat api unggun. Seorang perempuan melihat Petrus dan berkata, Orang ini temannya Yesus yang ditangkap itu. Bukan, aku bukan teman Yesus. Ups, benarkah apa yang dikatakan oleh Petrus? No, Petrus tidak mau mengakui bahwa ia adalah teman Tuhan Yesus. Tidak berapa lama, ada orang lain yang melihat Petrus juga berkata, "Orang ini selalu bersama-sama Yesus." Aku tidak kenal orang itu. Ups, Petrus kembali berkata bahwa ia tidak kenal Tuhan Yesus. Kemudian, orang-orang datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pengikut Yesus yang ditangkap itu. Aku tidak kenal Yesus. Aku tidak kenal. "Anak-anak, ternyata Petrus yang berani sekarang jadi penakut." Petrus yang tadinya berani masuk penjara bersama Tuhan Yesus, sekarang malah berkata, "Aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ia tidak mau mengaku bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Dari jauh, Tuhan Yesus memandang Petrus. Petrus pun menyadari kesalahannya. Dan ia menangis dengan sedihnya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap pada malam itu, ia lalu disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, tentu anak-anak tahu apa yang terjadi. Ya, Yesus bangkit, dia hidup kembali. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka percaya bahwa ia benar-benar hidup. Tetapi menurut catatan Alkitab di Yohanes pasal 21,
beberapa murid Yesus yang dulunya bekerja sebagai nelayan, sekarang kembali melakukan pekerjaannya. Salah satu murid itu adalah Petrus yang telah berdosa kepada Tuhan Yesus. Aku pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain juga ikut bersama Petrus naik perahu untuk menangkap ikan. Tetapi pada hari itu sampai malam, mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Adakah kalian mempunyai sesuatu untuk dimakan? Tidak ada. Lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Lalu mereka melemparkan jala lagi. Dan benar saja, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ada 153 ekor ikan banyaknya. Yohanes langsung tahu dan berkata, "Itu Tuhan." Lalu cepat-cepat murid-murid datang ke pantai ingin bertemu Tuhan Yesus, termasuk Petrus. Loh, kejadian ini kan persis seperti pertama kali para nelayan bertemu Tuhan Yesus. Mereka tidak mendapatkan ikan, tetapi Tuhan Yesus memberikan keajaiban. Tetapi, apakah Tuhan Yesus akan memarahi Petrus? Karena dia sudah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, maka Petrus cepat-cepat datang. Namun, Petrus tahu ia sudah jahat dan berdosa kepada Tuhan Yesus. Maka ia merasa malu dan tidak berani berkata-kata di hadapan Yesus. Ketika sampai di pantai, mereka melihat Tuhan Yesus telah menyalakan api dan menyediakan ikan dan roti. Datanglah dan sarapanlah. Hei, Tuhan Yesus tidak memarahi Petrus. Malahan Petrus disediakan sarapan dan makan bersama. Mengapa bisa begitu ya anak-anak? Apakah kalian tahu jawabannya? Oh, itu karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus dan mau mengubahkan hati Petrus. Tuhan Yesus tahu Petrus itu menyangkal dan berbuat dosa kepadanya. Namun Petrus sadar dan mau berubah. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus juga sayang kepada kita, sekalipun kita berbuat dosa dan membuat hati Tuhan sedih? Ya, tentu saja. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan mau mengubah hati kita. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Minta Tuhan mengampuni dosa kita dan mengubahkan hati kita. Tuhan Yesus juga mengampuni Petrus. Tuhan Yesus mau supaya Petrus menjadi murid yang setia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendekati Petrus dan mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus bertanya kembali kepada Petrus sampai 3 kali. Persis seperti Petrus telah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Petrus pun selalu menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus mau supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Apa artinya ya? Artinya Tuhan Yesus mau supaya Petrus terus setia
mengikuti Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Sejak saat itu, Petrus menjadi murid yang setia, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan Yesus dengan memberitakan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Ayo anak-anak, jadilah anak Tuhan yang setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Meskipun seringkali kami berbuat dosa, Tuhan tolonglah kami untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami setia Tuhan, seumur hidup kami, bahkan sampai kami besar nanti, mengasihi Tuhan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita baca ayat hafalan hari ini. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita ulang sekali lagi. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri
dan berlakulah setia. Nah, anak-anak, di danau seperti inilah Tuhan Yesus menyatakan cintanya kepada Petrus. Petrus yang berbuat dosa kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi dan mengampuni Petrus. Sama seperti kita juga. Meskipun kita sering menyakiti hati Tuhan dan berbuat dosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengasihi dan mengampuni dosa kita. Ada satu hal penting yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu setia. Be faithful. Artinya apa? Artinya, seumur hidup kita, dari anak-anak sampai besar, sampai kakek nenek, bahkan sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan mau kita mengikuti Dia, dekat dengan Dia, dan menaatinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye, see you next time.